Halo Mbak, Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Kayaknya baru kabar bangun Mbak? tidur kok. Baru bangun tidur kayak ini, bengkak-bengkak. Sotoy ah, kurangin sotoynya Mbak. Oh enggak ya? Emang gitu ya? Iya, Aslinya ya? iya. Hmm, Apa kabar, Tri? sehat Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. Tri mau sapa Persita fans dulu sebelum kita mulai nih. Eh, Selamat sore peserta fans dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan selalu Amin. semangat menunggu Persita berlaga kembali. Doakan semuanya Asik. berjalan dengan lancar. Amin. Amin, Mudah-mudahan amin. semua sesuai dengan yang direncanakan. Semoga kita bisa kembali ketemu lagi ya dalam waktu dekat ini. Tapi ngomong-ngomong, Tri, apa aja nih kegiatan selama pandemi? Ya kegiatan yang pastinya terapi karena Bener 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 bener. kan habis cedera Iya, di Februari awal kemarin. mmm, Jadi selama pandemi, dari awal pandemi sampai sekarang itu terapi penguatan buat ototnya kembali normal gitu. oke. Tapi kondisi sekarang gimana, Tri? Ya alhamdulillah udah sekarang udah 4 bulan ya Mbak. empat Mmm, bulan sudah bisa mulai lompat, jogging gitu. Tapi belum bisa salto Mbak. widih. Jangan salto juga. Nanti ada urusan lagi. Aduh, nggak usah salto ya, nggak usah Bercanda keidean. Mbak. Nah, Tri ini kalau teman-teman yang mungkin kemarin lupa kayak tadi dibantu, Tri ini kemarin cederanya itu akhir Februari ya, Tri. Ya betul Itu tanggal cuma kayak 1 hari sebelum kita berangkat away ke Bali. Pokoknya apes banget dah. itu Hamin Hamin 4 Mbak. Amin berapa tuh ya? Hamin 4. Amin 4 sebelum berangkat ya? Ya, Hamin pas berangkat, Hamin 3 sebelum Oke. launching. Nah, itu padahal saya tuh udah ngeprogramin Tri bakal jalan di catwalk buyar semuanya. Karena Ya, tiba-tiba cedera. Operasinya bulan berapa ya musibah. waktu itu, Tri? Operasi bulan Maret tanggal 30. Maret Jadi langsung ya waktu itu. sempat Hmm. sempat tunda berapa kali? 2 kali tunda operasi. Iya, karena pandemi juga waktu itu masih awal-awal Pandemi. banget, jadi pasti Betul, rumah sakit juga kewalahan gitu. Nah, tapi terapi masih betul. sekarang, masih rutin sampai sekarang ya, Tri? Sampai sekarang masih rutin, Mbak. Gitu. Tapi kira-kiranya gimana, Tri? Ini kira-kira untuk Oktober ready nggak kira-kiranya? Kalau prediksi kan itu minimal 6 bulan tuh, Mbak. Insya Allah Hmm, udah hmm, balik ke kebun latihan kan. Nah, insya mudah-mudahan Allah. sih ya sebelum 6 bulan udah kembali. Oktober insya Allah siap balik ke Bong Tim. Hmm, mudah-mudahan kita doain bareng-bareng supaya recovery-nya nggak ada masalah semua. Jadi Amin, amin. bisa langsung join nanti sama tim juga. Nah, ini karena kemarin cedera juga dan harus recovery, Tri kan harus stay juga di Tangerang ya. Kasihan banget tahu nggak nih Betul. teman-teman. Kalau anak-anak pemain Peng lain udah kabur semua ke kampung halamannya, Tri terpaksa harus stay karena harus menjalani recovery dan terapi. Tapi untungnya ada istri ya, Tri. Benar. Jadi penghuni terakhir kami sini, Mbak. Sama Gepeng juga ya. Ya, gepeng kadang-kadang di Oh, sini. Gepeng aja udah pulang ya. Iya, Jadi kadang Tri pulang. bener-bener yang jagain apartemennya Persita selama Betul. pandemi ini. Tapi ngomong-ngomong gimana Tri dukungan istri selama Tri cedera ini terutama? Sangat spesial lah, Mbak. Dari Hmm, istri kan yang terdekat karena kan kita saling hmm, menguatkan biar masa-masa sulit ini sama-sama ngejalanin buat ngelewatinnya gitu. benar-benar karena ada pendamping dan dukungan jadi pasti recovery-nya lebih oke juga lebih cepat. Nah kita sekarang mau ngobrol Betul. nih Tri soal karir sepak bola Tri. Sebenarnya mulai sepak bola tuh kapan, umur berapa dan kenapa milihnya sepak bola tuh? Kalau mulai sepak bola kelas 3 kelas 3 SD, Hmm. Mhm. itu Di kebetulan Palembang kan ya? orang di Palembang. Mhm. Kebetulan orang tua pelatih SSB, Mbak. Usia Oh, 10 oke. 12 gitu kan. Nah, jadi Oke. kakak Katri juga termasuk latih ikut main bola dari awal gitu. Hmm. Tapi itu dulunya bukan Jadi kiper, ya, Mbak. nah terus kenapa tiba-tiba jadi awalnya apa? Jadi waktu uji coba itu terima main jadi Hmm. kiper karena nggak ada kiper di posisi itu.
disuruh Hmm. papa jadi kiper, Tri Hmm. jadi kiper. Ya udah cobalah di situ. Hmm. Eh, Hmm. lancar ya, Hmm. walaupun agak gila gimana gitu kan. Udah, tapi sampai sampai sekarang diterusin sampai pernah udah lolos di situ. Sudah, jadi Hmm. lanjutin sampai sekarang. Gitu awalnya, Oh, Mbak. justru malah awalnya nggak sengaja karena nggak ada kiper, disuruh jadi kiper. Tapi akhirnya keterusan sampai sekarang. Betul. Berarti emang jalannya Iya, udah di situ, Tri. Bener toh? Gitu betul. ceritanya. Nah, tapi sampai sekarang ada nggak sih kayak Tri pemain idola atau mungkin spesifik kiper idola yang bikin Tri tetap jadinya oke kayaknya gue jadi kiper deh gitu. Ada sih, Mbak. Siapa Itu tuh? Coach Hendro sampai sekarang lah. Coach Gitu. Hendro Kartiko. Betul. Karena Hmm. apalagi dia dulu timnas kan, Hmm. main bagus, pernah dijulukin Bartesnya Indonesia, Mbak. Betul. Begitu. Itu kalau Jadi kalau Indonesia, kalau luar mungkin. kalau luar yang sekarang Alisson, Mbak. Alisson Becker. Oh, oke. Gitu. 11-12 lah yang main Coach Hendro. Ah, iya, beda gondrongnya aja sama brewoknya. Beda gondrong sama beda kulit doang warna kulit. Betul, betul. Nah, ini kita ngomong soal karir sepak bola. Dulu kan dimulai dari junior ya, Tri. Kalau nggak salah di Sriwijaya waktu itu. Bahkan sempat Betul. Tri jadi kiper utama juga kalau nggak salah di U21-nya Sriwijaya. Sampai akhirnya Iya, lanjut ke betul. senior. Tapi abis itu ke PSS apa gimana perjalanan karirnya, coba mungkin bisa di-share. Sebelum ke Sleman, Tri 2015 ke Persita, Mbak. Iya, iya, itu Nah, dia itu ceritanya. 2014 akhir Desember nih, Hmm, ke hmm, seleksi di Persita. hmm, Desember sampai Januari dinyatakan diterima, nego dan hmm, semuanya beres, bergabunglah di Persita. hmm, Sudah persiapan, kita waktu itu pertandingan pertama lawan Cilegon. hmm, hmm. Waktu lawan Cilegon kita udah coba lapangan segala macam, besok udah mau pertandingan. Terdengar kabar malamnya, udah Bubar. itu polisi nggak kasih izin. Coach Banur Hmm, saat kita kumpulkan Coach Banur dan segala hmm, macam. hmm, Wah, katanya polisi udah nggak kasih izin. hmm, Jadi kita pulang. Sampai hmm. ditawarin ini mau pulang atau kita ke Pantai Anyar. Udah Coach, pulang aja. Ah, Udah, jadi setelah itu pulang mungkin langsung ya, karena itu PSSI beku kan, Mbak, ceritanya. benar. Jadi semua 2015. bubar, berarti pulang kampung semua. Oh gitu. Terus 2016 lanjut lagi di Sriwijaya. Mhm. Jadi Setelah gitu. itu Jadi baru sebenarnya itu. ya sebenarnya Tri sempat ke Persita 2015 itu ya. Cuma ya belum sempat Betul. main juga, keburu Belum. kompetisinya bubar gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke Sriwijaya. Kemudian Tri 2015 Tri baru ke Sleman. Liga 2 ya, Mbak. 2015 apa 2016? 2017. 2017. 2017. Kan Waduh. balik dulu ke Sriwijaya Iya, 2016. betul. 2017 baru ke Sriwijaya. Dari Sriwijaya ke Persipura ya kalau nggak salah. Tidak, 2017 di Sleman, baru 2018-nya ke Persipura. Oh, 2018. Oke. Iya, itu setengah musim di sana, Mbak. Hmm. Nah, Habis itu balik balik lagi lagi ke ke Sleman. ke, ke Sleman Ke sampai Sleman. 2019. Betul, akhirnya 2019 balik lagi ke Tangerang. Kayaknya perjalanannya Baru harus dah situ-situ aja ya, Tri. melanjutin. Tapi Kita kenapa akhirnya musim ini menerima tawaran dari Persita, Tri? Alasannya apa kira-kira? yang pertama ya pengen tantangan baru lah, dan terus Hmm, pengen lanjutin yang tantangan kemarin, Mbak, yang tersebut hmm, tertunda. belum sempat Jadi ya. betul. Tuh, Hmm, jadi kita lanjutin di sini. Apalagi gitu. Bang Mukti masih pegang di Persita kan, jadi Hmm. saya berkenan buat balik ke sini.
Tapi kan Tri ini kan udah pernah berkarir di beberapa klub juga, di Liga 1, Liga 2 juga. Menurut Tri, apalagi sempat ke Persita kan, walaupun cuma sebentar. Kira-kira apa sih yang bikin Persita beda dari yang zaman dulu Tri awal sama yang sekarang? Yang paling beda ya stadion udah baru nih Mbak. Wah, Betul. stadion sudah top banget lah begitu. Jadi pendukung Persita fans pasti bakal full terus buat Hmm, setiap pertandingan kan. Dan iya apalagi benar. sekarang mesnya di apartemen nih. Kan kalau Hmm, dulu di daerah apa ya saya lupa Pak. Di dekat stasiun kalau salah itu. iya Jadi dekat Tangerang ya City. banyak perubahan lah dari segi manajemen juga oke, sponsor bagus, apalagi sekarang Hmm, bis baru. Wah, benar-benar hmm. siap lah Persita tahun ini, Pak. Siap, siap banget. Tapi kita lagi Siap lucu-lucunya, banget. ada pandemi. Makanya. Iya nih, aduh, jadi gimana dong ya? Jadi harus harus kayaknya waktunya untuk step back dulu supaya kita nyusunnya lebih bagus nanti. Nah, menurut Tri sendiri kan juga tadi udah beberapa klub yang buat Persita beda dari klub-klub lain apa sih Tri? Apalagi kan Persita musim ini promosi kan gitu. Betul, betul. Ya, mungkin kekeluargaannya sangat baik lah sini. Hmm, Keluargaannya baik, manajemennya kekeluargaan banget lah. Jadi hmm, sangat peduli ke pemain buat di Persita ini. Pokoknya hmm. itulah ya salut lah sekarang Persita. Gitu. Jadi Gitu. dari kemarin saya semua live ke teman-teman nanya apa sih yang bikin betah di Persita, katanya kekeluargaan. Lama-lama kita Betul, kita betul. bikin kartu keluarganya ya, Tri. Semua Penuh dong, di Mbak. bawah satu kartu keluarga biar kekeluargaan kitanya semua. Iya, penuh lah itu. Kan penuh kartu keluarga panjang. Nah, ngomong Iya. Tri, awal-awal gimana sih adaptasi dengan teman-teman di Persita gitu kan? Apa khususnya untuk sesama kiper dan mungkin dengan coach Muti. Kalau adaptasi ya sebenarnya nggak terlalu sulit lah, Mbak, karena Hmm, Tri sudah pernah sama Coach Mukti dan hmm, pernah juga sama Yogi waktu di ya, Sriwijaya kan. Sriwijaya. Cuman sama Anas saja yang baru satu tim di sini. Ya semua biasa sih, Hmm, Mbak, sharing ngobrol apalagi sama Anas kan dia yang bawa Persita naik hmm, gitu kan. Apalagi lawan hmm, Sriwijaya. Pahlawan lah hmm. buat jadi adu penalti begitu. Adah, kamu ada pesan sponsor dari Anas nih. Kan kita Curiga gue. sharing ilmu, Karena udah Mbak. balik ke apartemen kayak ada poinnya nih. Tapi ngomong-ngomong, di Persita siapa yang paling dekat Tri, sekarang? Paling deket ya ke Taufik biasanya, Mbak. Taufik justru Walau, ya. cuman ya di Saipul juga sih, karena Tris sama Saipul kan sekamarnya sebelum istri Hmm, datang kan Tris sama Saipul juga. iya bener-bener bener. Awalnya. Tri sama Sepul mirip-mirip sih. Mukanya saya suka sering ketuker bahkan sampai sekarang. Tingginya hampir sama Masa? mukanya. Beneran, bener nggak bohong. Nah ini Tri, balik lagi tadi ke soal proses recovery Tri sekarang. Dulu kan pas pertama cedera itu semua, hampir semua lah panik karena tahu Tri bakal absen lama. Ya tiba-tiba Benar. ada pandemi kayak gini dan kompetisi diberhentikan sementara. Jadi sebenarnya pandemi ini buat Tri hikmah atau gimana sih Tri? Kalau dibilang hikmah ya hikmah, tapi dibilang Hmm, musibah ya musibah ke buat semua musibah orang juga. gitulah. Ya Hmm, hikmahnya Tri bisa fokus pemulihan kan hmm, dan nggak nonton Liga Indonesia sama sekali. Kan kalau misalkan nonton kan ada rasa nggak sabar kan Mbak, pengen iya wah pengen main bener. pengen gitu. Tapi ya saya juga berdoa buat biar pandemi ini cepat selesai gitu dan Bener. teman-teman supporter bisa neribun bareng lagi. Bener, ya hikmahnya bisa fokus ya, nggak mikirin yang lain Betul, lagi gitu. Jadi betul. tadinya kan mungkin dipicu kalau ada pertandingan mungkin dipicu, cuma sekarang jadi lebih fokus. Nah gitu ngomong-ngomong kan, tapi nggak semua pesepak bola nih Tri bisa bangkit apa kembali dari cedera, terutama cedera yang parah. Kalau Putri kan cederanya tergolong parah juga dan berat juga. Apalagi Betul, soal mental kan Tri. Kira-kira itu betul. gimana sih untuk tetap menjaga motivasinya, tetap tetap nyala gitu untuk tetap pulih? Kembali ke sharing, Mbak. Saya sempat sharing Hmm. ke beberapa senior yang pernah cedera kan. Hmm, Gimana Bang ngadepinnya gimana? Udah tetap semangat aja. Jangan hmm, lihat
yang sekarang. Pokoknya jalanin terapi fokus. Banyak kok yang sembuh dari ini dan malah semakin berprestasi Hmm. setelah dia sembuh gitu kan. Hmm. Apalagi kan operasinya sama dokter Sabto tuh. Nah, Ya. dokter Sabto banyak ngasih contoh lah yang setelah operasi tetap berprestasi. Hmm. Contohnya ya kapten kita Mbak, sudah berapa Hmm. kali operasi kan, dia Hmm. masih tetap berprestasi sampai sekarang Iya, gitu. Jadi gitu. ya Itu jadi timbullah motivasi juga. kita motivasi betul. Tapi kan kalau takut tuh pasti wajar kan, Tri? Ada nggak maksudnya tuh sampai Nah, ngerasain sekarang sampai sekarang ini kira-kira Tri masih ngerasa ada, aduh bisa nggak ya, aduh bisa nggak ya gitu? kalau takut awal aja setelah operasi dan terapi itu banyak Mbak ketakutan. Ini bisa Hmm. kembali normal nggak? Bisa kembali jalan Hmm. normal nggak? Nengkuk normal Hmm. nggak? Itu Hmm. tahap-tahapnya pasti takut Mbak. Sampai Benar. sekarang juga ada rasa takut lah ketika Hmm. latihan lompat. Itu ada rasa takut awalnya kan. Tapi setelah Hmm. terbiasa ya lama-lama juga itu pelan-pelan hilang lah. Walaupun ada sedikit kan pasti rasa takutnya. Benar, 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 benar. Yang penting kalau udah biasa sih harusnya sih nggak apa-apa. Apalagi nanti kalau misalnya udah kumpul sama teman-teman pasti auranya beda, pasti motivasinya lebih lagi. Gitu nggak, Tri? Betul betul Mbak. Betul sekali. Nah, ini Tri, sekarang kan memang belum latihan full triknya, tapi udah mulai latihan rutin, ditambah visio juga. Hampir visio berapa hari seminggu ya, Tri? Kalau visio seminggu 2 kali Mbak. Seminggu 2 kali. Tapi di luar Eh, itu tetap ada latihan kan ya? tetap latihan sendiri, penguatan sendiri. Tetap. Nah itu kan kalau latihan kan pasti, apalagi kondisi belum pulih 100%, pasti dari energi juga pasti terkuras kan, Tri. Belum lagi harus fokus nih latihan, terus terapi, latihan terapi. Pasti capek. Benar, Kalau lagi capek gitu habis latihan, kira-kira Tri gimana sih untuk balikin kondisi badan lagi selain istirahat nih pastinya? betul. Yang jelas istirahat, konsumsi makanan yang bagus, vitamin, Mhm, mhm. dan ada karena itu habis terapi dan banyak terkuras energi Mbak. Tri juga ada Hmm. tambahan buat suplemen energi yaitu minum kreatin deng. Asik, dating deh. Wede, enak Tri, Biar makin segar Mbak. Wah, makin seger ya. makin Pantang makin loyo bugar. pastinya. Pantang loyo, betul betul. Aku nggak ada, cuma ada sisi. Jangan Aku Mbak, lagi. jangan jadi limbat. Tri minum apa? Minum kreatin deng Mbak, biar nggak loyo, selalu semangat jalani Siap, aktivitas tiap hari. mantap. Gitu. Pantang loyo pokoknya Mantap. kreatif. Nah, kita ngobrol lagi nih. Pastinya bisa balikin energi juga ya Tri, supaya pulih dan konsentrasi untuk latihan atau terapi lagi besoknya. Nah, Tri sendiri nih, Betul. emang kan belum mencicipi pertandingan secara langsung nih musim ini dan baru 3 match juga. Tapi yang terlihat dari antusiasme dan dukungan dari supporter Persita tuh kayak gimana tuh? Ya, terakhir nonton lawan Makassar ya, kan nonton Ya. langsung di Hmm. tribun tuh. Hmm. Wah, ya pengen juga sih Mbak turun di situ dan luar biasa lah pertandingan pertama itu lihat penonton antusiasnya sangat luar biasa, bikin motivasi pemain juga yang apa yang bertanding di lapangan gitu. Bener. Sayang ya kita udah nggak bisa lagi nanti pun kalau kompetisi berjalan ya, kita juga terus Iya, mengimbau teman-teman harus terpaksa kita nontonnya dari rumah gitu dari supaya rumah. Oh, supaya jaga kesehatan dan tidak terpapar virus gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong Tri, hobinya di luar sepak bola apa sih? banyak Mbak. Apa? Sebutin satu aja. Hmm. Sebenarnya sih semua olahraga sih hobi Mbak, tapi ya Di luar di luar olahraga, olahraga tuh kalau kalau di atlet luar kan otomatis olahraga olahraga lah. Di luar olahraga, traveling Mbak, naik gunung. wih, naik Terakhir naik gunung sih. gunung, luar biasa. Sekarang nggak Gitu. bisa nih. Nggak bisa. Ya main ke Semua danau depan ditutup. aja. Makan dogan di danau. Sama anak tuh. Anak sudah balik soalnya. Berarti naik Iya. gunung. Pernah kemana aja, Tri? Baru ke perahu sama andong Mbak.
Wih, baru sempet ke lumayan. sana. Bagus tapi pasti view-nya. Mudah-mudahan kalau setelah pandemi kita jalan-jalan lagi ya. Nah, di Ayo. luar jadwal terapi, di luar jadwal latihan, Tri aktivitasnya apa nih selama di Tangerang? Berdua terus sama istri kayaknya honeymoon terus nih. Ya berdua terus Mbak. Paling jalan ke mall, balik lagi. Ya gitu-gitu terus aja. Begitu aja Nggak ya. tahu mau kemana lagi ya. Ya Ada paling rencana untuk istri mungkin masak. ada rencana untuk momongan mungkin Tri dalam waktu dekat? Ya, momongan tiap hari momongan. Tiap hari usaha. Enggak. Ya belum dikasih aja Mbak gitu. Belum Oh rezekinya gitu. dikasih. Usaha sih Tetap usaha terus aja. ya. Betul, betul. Benar. Kalau memang ini nanti pengen punya anak berapa? Punya anak banyak. Jangan, harus KB. Tri selama berkarir siapa striker yang paling sulit dihentikan dan kenapa? Untuk striker selama main itu Hmm. Buas Salosa Mbak. Wis, oke. Karena selain ya pergerakannya dan cara bermainnya itu dia punya apa istilahnya itu jiwa leadernya di dalam di tim itu sendiri, apalagi di Persipura Hmm. kan. Hmm. Ya kayak beda aja gitu kalau Kakak Buas main di situ auranya beda aja. Auranya Kayak beda. ya Hmm. bikin tim itu jadi lebih gitu loh. Kalau Percaya selama diri Tri juga ya. main sih itu. Ya pengalaman gak bohong lah ya Tri. Memang kalau Bang Buas mah. Nah ini ada lagi satu lagi. Dari semua tendangan striker menurut Tri, tendangan siapa yang paling keras selama ini? Gimana Mbak? Sore. Dari semua tendangan striker, menurut Tri, Mhm. tendangan siapa yang paling keras? Semua keras-keras sih. Ya emang semua keras sih. Tapi sekarang terakhir itu si Butnik tuh udah kayak roket. Ayo nanti kita Kalau lihat ya, latihan kita buktikan. Tapi kalau dari lawan mungkin dari selama berkarir jadi kiper, kira-kira siapa yang mungkin tendangannya paling diingat sampai sekarang gitu? Siapa ya? Eh, aduh, lupa sih Mbak. Jarang soalnya Lupa langsung ya? eh apa istilahnya tuh kalau buat tendangan jarak jauh langsung ke saya sih Jarang jarang ya. begitu. Jarang. Hmm. Tapi ya kalau tendangan rata-rata pemain liga kita keras-keras. Tapi itu kan konsekuensinya jadi kiper ya. Pasti juga udah ada latihan khusus untuk bisa menangkal itu semua gitu. Ini ada yang nanya Betul. tadi, Mas Tri, tutorial dong cara dapetin istri jago masak gimana? Iya, Gimana Mbak? Terus, bentar, bentar. Tutorial cara dapetin istri yang jago masak. Lah tuh gimana? aduh, nggak ada tutornya itu Mbak. Gak ada tutornya itu mah. Itu mah Iya. datang sendiri. Masa masa nanya kamu jago masak nggak gitu. Tapi paling paling favorit Ya, masakan istri apa tadi? banyak Mbak. Semuanya Paling jadi favorit. favorit sih. Ah, poin ini poin karena istrinya nonton kayaknya. Ka- Kalau paling favorit sih yaitu soto. Kebetulan Tri juga Soto. suka soto kan dan istri coba Hmm. masakin soto dan top. Makasih Tri udah join, udah ngobrol sama kita di sini sama teman-teman juga. Mohon maaf tadi kalau ada sedikit error sambungan-sambungan, biasalah teknis. Iya, Uh, siap. Mohon maaf. Semoga cepat pulih. Semoga nanti Amin. kita bisa ketemu lagi langsung di lapangan. Dan jangan lupa untuk memulihkan kondisinya. Minum apa, Tri? Siap, siap, Pak. Minum. Untuk memulihkan Gimana, Pak? kondisi. Putus-putus ya? Untuk memulihkan kondisi, Tri, minumnya
Minumnya ini dong, Kratin Deng, Pantang Pantang Loyo. loyo. Oke deh. Makasih Tri. Salam buat istri. Sehat-sehat. Siap, 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 sama Dadah. Mbak.